Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib Pun. Saya Andriansah, mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung, Universitas Lampung, angkatan tahun 2020. Nah, kali ini saya akan mereview beberapa artikel yang terkait dengan perkembangan media pembelajaran dan trennya di Indonesia dan luar negeri. Nah, dalam pembahasan kali ini, saya mengambil 3 artikel. Yang pertama, yaitu mengenai sejarah media pembelajaran yang bersumber dari pakarkomunikasi.com/sejarah media pembelajaran. Yang kedua, artikel tentang teknologi pada media pembelajaran dari Henry Praherdiono dari Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang yang bersumber dari teknologipendidikan.org/teknologi pada media pembelajaran strip 2. Kemudian selanjutnya dari artikel Sejarah Perkembangan Teknologi Pembelajaran dari Lailatul Fitriah dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, dalam artikel yang pertama mengenai sejarah media pembelajaran, di sini dijelaskan bahwa dalam dunia pendidikan, dewasa ini lazim dikenal media pembelajaran yang digunakan sebagai alat bantu mengajar bagi para guru untuk memudahkan para siswa didik memahami materi yang diajarkan oleh sang guru. Sehingga guru tidak hanya mengandalkan komunikasi langsung dan tidak langsung ataupun komunikasi nonverbal beserta perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Pemakaian media pembelajaran tidak datang secara tiba-tiba, alias melalui beberapa proses tertentu yang dapat kita pelajari untuk memahami media pembelajaran secara lebih utuh dan menyeluruh dan juga bersinggungan dengan keharusan untuk memahami komunikasi multimedia. Sebagaimana yang kita lakukan ketika mempelajari berbagai macam bentuk-bentuk komunikasi yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan mempelajari sejarah media pembelajaran dari awal mula penggunaannya sampai dengan masa saat ini ketika media pembelajaran telah berkembang menjadi semakin modern. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa pada awal sejarah pendidikan, istilah media pembelajaran sebenarnya tidak dikenal. Pada masa awal ini, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber pembelajaran ini kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa adanya buku ini dikenal tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku yang ditulis oleh Johann ini berjudul Orbis Sensualium Pictus, yang artinya dunia tergambar, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Kemudian selanjutnya pada masa pertengahan abad ke-20 atau pada akhir tahun 1950, teori komunikasi yang dipelajari oleh para ahli secara bersamaan dengan munculnya alat bantu visual mulai mempengaruhi penggunaan alat visual, yang ketika itu mulai dianggap berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar sehingga berdampak pada komunikasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada waktu itu. Muncul pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20 yang melengkapi penggunaan alat bantu visual tersebut. Pada akhirnya kombinasi alat bantu audio visual untuk membantu pembelajaran ini disebut dengan Audio Visual Aids atau AVA. Pada tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat audiovisual. Dalam pandangan teori komunikasi, alat audiovisual berfungsi sebagai alat penyalur pesan. Kemudian pada tahun 1960-an, para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam pembelajaran. Pada saat itu, teori behaviorisme yang digagas oleh B.F. Skinner
mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Teori behaviorisme mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Produk media pembelajaran yang dilandasi oleh teori ini adalah diciptakannya teaching machine atau mesin pengajaran dan programmed instruction, pembelajaran terprogram. Kemudian selanjutnya pada tahun 1965 sampai dengan 1970, pendekatan sistem atau system approach juga mulai menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Pendekatan sistem kemudian mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Media tidak lagi dipandang sebagai alat bantu guru, akan tetapi merupakan bagian tersendiri yang penting dalam proses pembelajaran. Setiap program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan memusatkan perhatian pada siswa. Pada era komunikasi modern, media komunikasi modern termasuk media pembelajaran perkembangannya sangat luas. Mulai dari video, virtual reality, kemudian permainan interaktif, media sosial dengan ciri-ciri media sosial yang unik, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada artikel yang kedua, yaitu teknologi pada media pembelajaran dari Henry Praherdiono. Di sini pada bagian bab pergeseran paradigma media pembelajaran, dijelaskan bahwa seorang pengajar dan pendidik tidak lagi sebagai benteng pengetahuan. Hingga perkembangan sekarang, pengajar dan pendidik mengalami pergeseran yang jelas dalam peran saat mendidik dan mengajar dari model komunikasi satu arah menjadi komunikasi dalam multidimensi. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa paradigma berbasis teknologi menyediakan akses ke teknologi penyimpanan modern pada workstation pembelajaran. Pembelajaran sekarang dapat mengakses dan memanipulasi informasi pada tingkat yang lebih cepat. Hal ini memungkinkan pembelajar atau pelajar untuk mengubah peran yang selama ini hanya sebagai penerima pasif informasi menjadi peran pencari pengetahuan yang aktif. Pelajar menerima informasi dan instruksi dalam banyak mode dan dari berbagai sumber media dibangun di sekitar anggapan bahwa apapun kata-kata di media cetak dapat dilakukan. Kemudian kata-kata dengan suara dan gambar dapat berbuat lebih baik. Selain itu, untuk media cetak yang lebih umum seperti buku, media audio seperti kaset audio, media yang ditampilkan seperti grafik atau media yang diproyeksikan seperti slide, ada yang konvensional media elektronik komunikasi seperti televisi, radio, dan media komputer seperti internet, email, CD-ROM. Sebagian besar informasi yang disimpan dalam format elektronik, penggunaan media menimbulkan masalah dan tantangan, yaitu keterampilan penggunaan media pembelajaran harus pada tahap mampu memperoleh dan menguasai. Seperti halnya mengetahui teknis, pengetahuan peralatan, literasi komputer, dan untuk mengembangkan disposisi pribadi terhadap berbagai media yang tersedia. Selanjutnya pada artikel yang ketiga, yaitu artikel yang berjudul Sejarah Perkembangan Teknologi Pembelajaran, karya dari Lailatul Fitriyah. Pada poin Sejarah Perkembangan Teknologi Pembelajaran, awal mula teknologi pembelajaran sudah dikenal oleh banyak orang dari ribuan tahun lalu. Di Amerika Serikat, pertama kalinya teknologi pembelajaran berkembang. Awal perkembangannya, teknologi pembelajaran yaitu pada tahun 1920. Pengajaran secara visual merupakan pembelajaran yang pertama kalinya pada tahun tersebut. Kemudian dijelaskan pada artikel yang ketiga ini, tepatnya pada tahun 1951, teknologi pembelajaran di Indonesia sudah mulai berkembang. Perubahan dari tahun ke tahun sangatlah pesat, karena pada tahun berikutnya para ahli mengeluarkan pendapatnya tentang berbagai metode yang digunakan dalam teknologi pembelajaran.
Tahun 1950 sampai dengan 1995 terdapat pembaruan dalam teknologi pembelajaran, salah satunya dengan adanya kemunculan komputer dalam pembelajaran. Pertama kalinya komputer digunakan dalam bidang pendidikan pada tahun 1980. Semua orang berusaha memanfaatkan komputer secara baik dan sistematis guna untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Masyarakat umum sangat antusias. Pada awal tahun 1983, penggunaan komputer yang dipakai untuk pembelajaran mencapai 40% dari beberapa sekolah dasar dan 75% dari beberapa sekolah menengah. Banyak guru yang sangat menyukai adanya keberadaan komputer pada saat itu karena komputer dapat melakukan berbagai fungsi seperti mengetahui informasi tentang perubahan dalam sistem pendidikan pada tahun tersebut. Sangat berbeda pada tahun 1990-an, di mana komputer mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pembelajaran di setiap sekolah. Salah satu dampak yang sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu kurangnya interaksi sosial terhadap sesama individu, karena dapat menyebabkan masyarakat menjadi kecanduan. Pada saat ini sudah sangat banyak teknologi pembelajaran baru yang ada di Indonesia, seperti laptop, televisi, proyektor, dan sebagainya. Karena laptop merupakan sumber teknologi pembelajaran yang dapat dibawa kemana saja dan bersifat praktis, tidak seperti komputer yang hanya berdiam di satu ruangan. Selain itu, laptop juga harganya sangat terjangkau, berbeda jauh dibandingkan dengan komputer. Sedangkan proyektor merupakan fasilitas di setiap penyampaian materi dan gunanya untuk mempermudah guru. Banyak teknologi yang bersifat menguntungkan terhadap setiap orang, karena yang sifatnya membantu dan mempermudah dapat membuat setiap orang akan merasakan kepuasan tersendiri dalam pencarian ilmu ataupun informasi tersebut. Nah, dalam artikel yang ketiga ini kita bisa menangkap bahwa perkembangan teknologi pembelajaran itu dimulakan di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1920 dan masuk ke Indonesia atau mulai berkembang di Indonesia sekitar tahun 1951. Dan hingga saat ini perkembangan media pembelajaran sangat pesat sekali. Baik di dunia maupun di Indonesia juga terus mengalami perkembangan lebih lanjut ke arah yang lebih modern dengan menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Nah, itulah dia beberapa penjelasan mengenai review beberapa artikel yang terkait dengan perkembangan media pembelajaran dan trennya di Indonesia dan luar negeri. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.